Pernahkah kalian bertemu dengan seseorang yang terlihat ingin dipuji, berselimut jubah kesucian, tapi saat bicara, kata-katanya seperti pisau yang melukai logika dan lari dari realita? Inilah kaliman bertopeng, sebuah seni manipulasi, yang lebih tua dari peradaban itu sendiri. Namun sebelum kita menyelam lebih dalam, Chico Blade mengingatkan seperti biasa, ini bukan serangan, ini refleksi. Ini bukan ajakan memilih sisi, ini undangan berpikir. Karena logika tidak mengenal afiliasi, fakta tidak bisa bernegosiasi, dan retorika hanyalah estetika tanpa substansi. Jangan biasakan kebiasaan netizen yang gemar menjadikan rasa sebagai rujukan dan tren sebagai kebenaran. Chico Blade hadir bukan untuk menyerang, tetapi menguliti lapisan ilusi demi transparansi. Sepanjang sejarah, ada satu pola yang tak pernah gagal. Mereka yang paling ribut soal moralitas tanpa data, justru paling lihai menyelundupkan kepentingan di baliknya. Di politik mereka adalah teknokrat yang disulap jadi ikon suci. Di ruang spiritual mereka bukan pembimbing, tapi tukang palang kebenaran yang hanya bisa dibuka dengan kunci kepatuhan yang dipaksa. Di media sosial mereka adalah ilusionis kesadaran, menjual hikmah dalam kemasan fast food digital. Chico Blade tidak sedang berpuisi. Jonasson dan Webster, dalam studinya, menunjukkan bahwa mereka yang memiliki profil Dark Triad memahami hukum psikologi yang lebih kokoh dari undang-undang, di mana mereka tidak mencari kebenaran, tetapi mencari kenyamanan yang bisa dibungkus dengan klaim moral, tanpa perlu repot berpikir, sebab ketika diberikan jubah mereka tampil bak orakel peradaban, diberikan mikrofon suara mereka terdengar seperti wahyu, diberikan panggung digital, mereka menjelma jadi algoritma kebenaran instan. Lantas bagaimana mengenali mereka tanpa menuduh secara langsung? Gunakan analisis, bukan asumsi. Buka kedoknya, bukan sekadar menebak. Pertama, mereka tidak pernah salah. Yang salah adalah kalian yang mempertanyakan mereka. Chico Blade menyebutnya Fata Morgana kebenaran tunggal. Sebuah mekanisme pertahanan yang membuat mereka kebal dari kritik. Kalian bisa membawa 1000 bukti, tapi bagi mereka kalianlah yang tidak paham. Kedua, retorika mereka terdengar megah, tapi substansinya kosong. Chico Blade menyebutnya logika ornamental. Permainan kata yang dibungkus dengan estetika, demi menutupi kekosongan argumen. Seolah-olah berbobot, tapi ketika dikupas, hanya permainan ilusi yang mengaburkan akal sehat. Ketiga, mereka mengendalikan opini publik dengan ilusi pengorbanan. Ini bukan sekadar simpati, tapi kedramaturgi kendali, di mana mereka tampil sebagai korban untuk menutupi bahwa merekalah sutradara dari sandiwara ini. Kalian dipaksa bersimpati, tapi ujungnya mereka semakin berkuasa. Keempat, di dunia nyata mereka tampak suci. Di belakang layar mereka perencana licik. Chico Blade menyebutnya paradoks kesalehan publik. Wajah yang tersenyum di depan kamera, tapi tangannya mengendalikan bidak dengan lihai. Mereka berbicara tentang moral, tapi diam-diam mengatur agar mereka tetap di atas tanpa bisa disentuh. Dan kelima, jangan tertipu oleh estetika, bahasa, dan pencitraan. Mereka bukan sekadar aktor. Mereka adalah narator dari kisah yang ingin kalian percayai. Kealiman bertopeng ini tidak bergerak sendirian. Mereka punya ekosistem, sebuah jaringan kepatuhan yang bekerja seperti algoritma sosial. Di dunia maya, mereka mengandalkan resonansi kepalsuan. Bukan sekadar pengikut, tapi gema yang menguatkan kebohongan. Kritik dibungkam bukan dengan argumen, tapi dengan serangan massal. Di dunia nyata, mereka membangun arsitektur ketundukan, struktur yang memastikan kepalsuan mereka diterima sebagai dogma. Dan yang paling ironis, mereka tak perlu bekerja keras. Mentalitas delegasi berpikir membuat manusia modern malas menguji kebenaran. Yang mereka butuhkan bukanlah fakta, tapi figur untuk dipercayai. Ini bukan sekadar gangguan sosial, tapi dekadensi nalar. Ketika pikiran kritis terkikis, kebenaran tak lagi dicari, melainkan ditentukan oleh suara terbanyak. Hasilnya, dunia yang dipenuhi pemikir imitasi, pemimpin oportunis, dan pengikut yang rela dituntun tanpa tahu kemana mereka dibawa. Chico Blade melihat ini sebagai awal dari senja akal sehat, di mana kebijaksanaan hanyalah bayangan dan kepalsuan menjadi cahaya. Jangan tertipu oleh kemasan, karena kealiman palsu selalu dijual dengan kilauan. Chico Blade mengingatkan, kebenaran tidak butuh dekorasi, sementara kepalsuan selalu dikemas dengan aksesoris moralitas. Mau menghindari mereka? Gunakan akal, bukan rasa takjub. Pertama, jangan telan mentah-mentah simbolisme. Jubah kebijaksanaan tidak selalu dikenakan oleh orang bijak. Seragam tidak membuat isi kepala lebih cerdas. Kedua, pakai metode Socratic questioning. Jangan percaya hanya karena suara mereka lantang. Tanyakan dari mana sumbernya, apa tujuannya, dan siapa yang diuntungkan. Ketiga, waspadai retorika tanpa solusi. Seperti kata Voltaire, mereka yang bisa membuatmu percaya kebohongan, bisa membuatmu melakukan kejahatan. Keempat, jangan jadi pion dalam kultus figur. Ketika kalian lebih sibuk membela orang daripada mencari fakta, kalian bukan sedang berpikir, tapi kalian sedang dikendalikan. Chico Blade hanya ingin kalian sadar, ketika kebijaksanaan berubah jadi alat kekuasaan, maka yang tersisa hanyalah propaganda. Sekarang Chico Blade ingin tahu,
Pernahkah kalian bertemu sosok yang terlihat suci, tapi liciknya lebih halus dari racun yang dicampur madu? Bagaimana cara kalian menghadapinya? Tulis di komentar. Jika kalian pikir narasi seperti ini harus terus ada, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Subscribe, share, dan ucapan terima kasih untuk mereka yang tak ingin disebut namanya, telah menelusuri link di bio, dan membagikan rezekinya untuk Shiko Blade. Doa terbaik dari saya untuk kalian. Karena bagi kalian, berpikir kritis bukan sekadar perlawanan, tapi investasi untuk akal sehat. Salam hormat dari saya, Shiko Blade.